Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la bis-suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Rawdatul Jannah, yaitu Bapak Ustadz Syaiful Malik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus dan juga jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya Allah jadikan bahagia daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Yang enak habis subuh tidur ini Pak ya. Ngantuk. Saya mohon ikhlas, mohon juga ridhonya ya. Sedikit berita bahagia. Kemarin tanggal 17 Juni 2022 ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, kalau bahasa saya itu kemuliaan Pak ya. Anak saya yang pertama diberikan keturunan ya. Alhamdulillah, sekarang sudah jadi seorang kakek. Alhamdulillah. Mohon ikhlas, mohon ridhonya dengan hadirnya cucu saya yang pertama. Kami keluarga besar berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadirnya beliau ini Allah jadikan sebuah keberkahan dan juga rahmat, bahkan kemuliaan buat keluarga besar kami, amin ya rabbal alamin. Diberi nama Ibrahim Adnan Khair. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, menjadi keturunan yang soleh, keturunan yang zurriyatahum biimanihim, keturunan yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Mudah-mudahan tumbuh kembangnya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu badannya, diberikan kemudahan insyaallah dalam menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya dimudahkan menjadi seorang hafiz, ya insyaallah menghatamkan Quran dan bahkan menghafal Quran, dan mudah-mudahan semuanya apapun yang dilakukannya diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Biar berkah baca Fatihah ya Pak ya, khusus untuk hadiran cucu saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau tanya, mau nggak kira-kira menjadi orang yang beruntung? Mau banget ya Pak ya. Redaksi Al-Quran memberikan sebuah kejelasan tentang janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan bagi 3 kelompok golongan manusia. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung siapa mereka yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kelompok manusia yang senantiasa menjaga kesuciannya, suci lahir batin. Aflaha man tazakka. Yang kedua, kelompok atau golongan manusia yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kelompok atau golongan manusia yang memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas sholatnya, senantiasa dia mendirikan ibadah yang namanya sholat. Kira-kira masuk kan ya Pak? Insya Allah. Mudah gak sih menjadi orang-orang yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan berupa keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sedikit kita kupas tentang ayat Allah lanjutannya, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa
maka merugilah mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang melalaikan Allah, melupakan Allah. Mereka lebih cenderung memilih kehidupan dunianya daripada akhiratnya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Mau pilih mana, Pak? Mau jadi orang yang beruntung atau mau jadi orang yang merugi? Kira-kira. Insyaallah kita adalah bahagian dari mereka, orang-orang yang senantiasa diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, tetap semangat. Ya. Kalau menjadi bahagian dari mereka, kelompok golongan manusia yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mudah. Banyak nih, Pak. Kita insyaallah manusia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, ini bukanlah perjuangan yang mudah. Kalau kemarin kita sudah digembleng, sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan di mana banyaknya ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan penuh kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah mentarbiyah kita selama satu bulan? Tidak lain jawabannya adalah kita akan berjumpa dengan 11 bulan ke depan. Perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana mempertahankan kesucian lahir dan batin kita. Perjuangan yang tidak mudah, bagaimana kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang tidak mudah agar kita tetap menjaga kualitas ibadah salat kita. Dan perjuangan yang tidak mudah untuk menjadikan diri kita adalah bahagian daripada mereka orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah menjaga kualitas nilai takwa kita, dan bahkan istiqomah dalam nilai ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gampang gak kira-kira, Pak? Hari ini kita coba belajar. Karena ujian kita di depan adalah 11 bulan. 1 bulan penuh kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan 11 bulan yang ada di depan mata kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman Islam kita. Menjadi orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita, Pak, tidak lain adalah kancah kehidupan kita. Dan musuh utama kita tidak lain, dia adalah siapa, Pak? Tahu musuh utama kita? Musuh utama kita tidak lain adalah iblis laknatullah. Mereka prajurit-prajurit setan laknatullah. Kita ini beruntung, Pak. Kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika digelar oleh Allah Subhanahu wa taala hari kemenangan buat kita kemarin tanggal 1 Syawal, yaitu kemenangan dalam bentuk apa? Kemenangan dalam bentuk ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tanggal 1 Syawal adalah bendera kemenangan yang telah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang sekuat tenaga, sesuka kuat keimanan kita untuk tetap menjaga kualitas ibadah kita selama Ramadan kemarin. Musuh utama kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini tidak lain adalah iblis laknatullah. Syaitan laknatullah. Ini setan sama iblis gedek banget sama gua. Jujur aja. Ya. Kita perhatikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar kita paham semuanya nih, Pak. Biar kita punya bekal. Walaupun sudah hampir setengah bulan, ini bulan Zulqa'dah ya.
4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas Syawal 1. Kedua, kita masuk dalam bulan Dzulqa'dah, ada di pertengahan lewat. Ya mungkin sekarang tanggal 16 kurang lebih ya. Lantas 2 bulan ke depan kita juga dihadapi oleh bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah. Lantas berjumpa dengan bulan Muharram. Nih, 4 bulan utama, Pak. Yang punya utang puasa deh. Ya bayar utangnya, lebih afdal. Puasa sunnah pahalanya jauh lebih besar, 700 tahun pahalanya. Doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita dilarang maksiat sama Allah. Karena bulan yang diharamkan. Satu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip di dalam kitab Duratun Nasihin dari Wahab bin Munabih. Wallahu alam ya, hadis ini hasan ya, atau sahih atau dhaif, tapi setidaknya menjadi sebuah pembelajaran buat kita, menjadi sebuah motivasi. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna iblisa alaihi la'natu, bahwasanya sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yasihu fi kulli aidin, dia berteriak dengan teriakan yang teramat sangat keras. Teriaknya teramat sangat kencang. Kalau saja kuping Bapak mampu mendengar teriakan iblis, maka genderang telinga Bapak akan dibuat pecah lantaran teriakan iblis, laknatullah. Barakallah. Ya. Ini hari tanggal 1 Syawal kemarin, itu iblis teriak dengan teriakan yang teramat sangat kerasnya. Luar biasa. Ya. Hingga ke mereka prajurit-prajurit iblisnya, yaitu setan laknatullah. Nih, perhatikan. Iblis adalah di tempatnya setan. Komandannya setan, rajanya setan. Ya kita tahu. Ya. Kenalan hari ini. Kemarin Ramadan kita kenalan dengan malaikat munkar. Allah kirim. Inna iblis alaihi la'natu yasihu fi kulli aidin, bahwasanya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak dengan teriakan yang teramat sangat kerasnya. Hingga siapa? Mereka adalah prajurit-prajurit iblis, tidak lain adalah setan laknatullah, berkata dalam sebuah kalimat pertanyaannya, ya sayyidana, wahai Tuhan, man aghdabaka, ada apa Tuhan? Hingga Tuhan begitu marah dengan berteriak dengan teriakan yang teramat sangat kerasnya. Ada apa wahai Tuhan? La syai'an. Kata iblis laknatullah, tidak ada apa-apa. Walakinna Allah qad ghafira. Akan tetapi pada hari ini sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan bagi siapa? Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumi hadzihil yaum. Karena pada hari ini wahai prajurit-prajuritku, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada mereka umatnya Muhammad dengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadzihil yaum. Karena pada hari ini, yaitu tanggal 1 Syawal. Tuh Pak, iblis laknatullah gedek banget sama umatnya Nabi. Karena pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala gelar yang namanya kemenangan dengan diampuni dosanya mereka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 1 Syawal, maka benci banget iblis laknatullah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biar kita paham. Kalau Allah mendirikan, mengibarkan bendera kemenangan, itu artinya iblis laknatullah juga mendirikan bendera permusuhan kepada siapa? Kepada mereka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita akan terus perang melawan yang namanya iblis laknatullah dengan prajurit-prajurit setannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan laknatullah, iblis laknatullah, dia adalah musuh kita yang jelas, musuh kita yang nyata. Jadi udah paham nih,
Saya kasih bocoran lagi. Ya, untungnya kita kasih bocoran. Musuh kita tidak lain, dia adalah iblis laknatullah dan prajurit-prajurit setan. Lantas apa kata Panglima Iblis laknatullah, Panglima setan laknatullah? Dia tidak lain, dia adalah iblis laknatullah. Fayajtami'u, kumpul semuanya. Antasgoluhum min lazati wasyahawat wasyurbil khamar. Maka kumpul kalian semuanya, ganggu kembali tuh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bil lazati, dengan kelezatan makanan di hari raya, wasyahawat, dengan syahwat nafsu-nafsu mereka, wasyurbil khamar, dengan yang namanya minuman-minuman keras. Tuh statement iblis laknatullah kepada prajurit-prajurit setan. Ya, prajurit-prajuritnya yaitu setan laknatullah. Ganggu umatnya Muhammad, antasgoluhum bil lazati wasyahawat wasyurbil khamar. Ganggu kembali umatnya Muhammad dengan apa? Dengan kelezatan makanan di hari raya, dengan syahwat mereka, dengan minuman-minuman keras. Untuk apa? Hatta sampai kemudian Allahu ilaih, sampai Allah kembali murka kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini, Pak? Insya Allah. Tugas kita adalah memperjuangkan nilai dari sebuah iman, mempertahankan nilai dari sebuah keislaman kita, mempertahankan sebuah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya selepas Ramadan bukan tinggal diam, Pak. Karena biar bagaimanapun kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapi oleh yang namanya perjuangan 11 bulan ke depan. Ini jam berapa nih? Jam. Ini belum ada setengah jam nih, ya? Belum ya? baru 5 menit ya. Enggak, ntar bosan ya. Ngundang Ustaz Tirun pasti ngomongin lama banget dah. Ya. Lama kan ada ilmunya lebih, Pak ya. Ya. Biar terbuka kita nih. Biar kita punya bekal ke 11 bulan ke depan. Ya. Bahwasanya musuh utama kita tidak lain adalah iblis laknatullah dengan prajurit-prajuritnya yaitu setan laknatullah. Tugas kita menjaga nilai dari sebuah keberuntungan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap menjaga nilai dari sebuah kesucian lahir dan batin kita, untuk terus menjaga dari sebuah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap mendirikan ibadah yang namanya salat. Jadi banyak umat manusia Islam katanya, iman katanya, selepas Ramadan dia kembali dengan maksiatnya, dia kembali berbuat dosa, nggak ada urusan lagi. Allah jadi kita sudah diingatkan dalam makna hadis ini, antasgoluhum bil lazati wasyahawat wasyurbil khamar. Ganggu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelezatan makanan di hari raya. Pak, maaf Pak ya. Saking apa bahasanya senang itu umatnya Nabi kita nih, ya. Ketika hari raya, lebaran lah bahasanya. Senang punya baju baru, senang punya rumah baru, senang punya istri. Senang itu. Allah jadi saking senangnya banyak makanan yang begitu nikmatnya sampai lupa bahwasanya ada sebuah catatan dari sebuah ingatan kita. Kebanyakan orang-orang yang berlebaran di hari raya itu banyak menghambur-hamburkan yang namanya makanan. Ya, ketupat jadi basi dibuang, betul? Banyak kue bolu, kue jipang, terus apa lagi tuh? Kue nastar, banyak yang nggak jadi makan sampai tuntas, sampai habis, dibuang begitu saja. Antasgoluhum bil lazati, ujian pertama umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sebuah yang namanya kenikmatan. Ini nanti larinya ke perut. Ya, awas, hati-hati. Bapak kalau mau makan
Itu nakar Pak, apalagi udah tua modal kita. Ya, kira-kira habis nggak nih? Kalau memang habis, insya Allah berkah. Tapi ketika kita makan lantas kemudian tidak habis, dibuang begitu saja. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Jangan main-main Pak. Ini ilmu. Hari ini kita belajar. Duduk dalam sebuah majelis ilmu adalah sebuah kemuliaan buat kita. Karena apa? Karena dapat ilmu tentang kehidupan. Makan gak habis, istighfar sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dari makanan yang aku makan maka ada tersisa. Ya Allah, ampuni dosaku jika ini sudah aku buang. Aku niatkan untuk makhlukmu yang lain. Ketika makanan yang sudah kita makan tersisa, lantas kemudian kita buang, kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, dan dibuang di tempat sampah, dimakan oleh tikus, dimakan oleh semut, dimakan oleh belatung, insya Allah tidak ada dosa buat kita. Insya Allah. Ilmu nih Pak, jangan main-main. Kadang makanan masih ada satu aja nasi, butir nasi, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak main-main. Berapa banyak nikmat yang sudah kita dustakan. Minum aqua, maaf panitia, ya terbuang begitu aja. Buang kalau air ke dalam pot, ya. Kalau biji ke tanah tuh, biar dia tumbuh. Ya. Kalau sampah ya dikumpulin. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antasgoluhum bil ladzati. Maka ganggu umatnya Muhammad dengan kenikmatan di hari raya. Kebanyakan umatnya Muhammad mubazir saat itu. Yang punya anak sayang, dibeliin es krim, dibuang-buang terus kebanyakan uangnya. Hari raya, pesta pora, betul? Inna mubaziru kana ihwanus syayatin. Yang namanya mubazir itu adalah temannya syaitan. Antasgaluhum bil ladzati wasyahawat. Gangguan yang kedua, diuji kita dengan syahwat kita. Kembali lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keinginan dunia, syahwatnya bicara. Dengan keinginan pengen punya lagi rumah, pengen lagi punya mobil, syahwatnya bicara. Dengan kapasitas, kepentingan, keperluan, keinginan dunianya, dikejar-kejar kita dengan keinginan dunia. Allah jadi di closing dengan wasyurbil hamar. Banyak umat manusia, umatnya Rasulullah SAW, selepas Ramadan dia kembali nenggak, kembali lagi minum minuman keras. Nauzubillah summa nauzubillah. Kembali pada pokok pembahasan kita. Qad aflaha man tazakka. Maka mereka beruntung, sungguh beruntung mereka orang-orang yang mensucikan dirinya. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Tuhannya. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas daripada sholatnya. Bagaimana caranya Pak? Kita perhatikan hari ini, kita belajar hari ini. Kalaulah musuh kita jelas adalah iblis laknatullah, syaitan laknatullah, maka ada tugas utama kita. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kualitas kesucian lahir dan batin kita, ada 4 hal. Ya, 4 hal yang mampu dibersihkan oleh 4 hal. Yang pertama, jaga badanmu, bersihkan badanmu dengan puasamu. Yang kedua, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Yang ketiga, bersihkan hatimu dengan zikirmu. Dan yang keempat, bersihkan jiwamu yang berdosa. Kembali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan hari ini 4 pelajaran kita. Ya. Bersihkan badanmu dengan puasamu. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan lepas, jaga kesucian lahir dan batin kita. Kita perhatikan badan kita bagaimana. Tumbuh kembangnya manusia lewat badannya. Ada asupan makan, ada asupan minum. Kadang kita manusia lupa apa yang kita makan, terlalu rakus kita, hingga menyebabkan satu perkara yang namanya penyakit ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, apa aja dimakan, yang halal dimakan, yang haram dimakan, yang mubah dimakan, yang namanya
makruh dimakan, yang remang-remang dimakan. Allah kirim. Sampai pada akhirnya berujung pada kalimat dosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya badan kita masuk yang namanya penyakit, badan kita masuk yang namanya dosa. Tugas utama kita, kalau setan udah bilang, iblis sudah bilang, antashgaluhum bil lazati, itu larinya ke ujungnya ke perut, Pak. Ini syahwat kita ada di dalamnya nih. Rakus kita makan, yang haram kita hajar, semuanya naudzubillah min dzalik. Bersihkan badanmu dengan puasamu. Maka wajar kalau Rasulullah SAW menjaga kualitas tubuhnya dengan dia sampaikan sunnah ibadah yang namanya puasa Senin Kamis. Sunnah ibadah yang namanya puasa Daud, hari ini puasa, lusa berbuka. Sunnah yang namanya puasa Yaumil Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15. Sunnah yang namanya ibadah lanjutan setelah Ramadan, yaitu ibadah puasa Syawal. Bahkan ada satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kualitas tubuh kita, menjaga badan kita agar tetap bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat yang namanya puasa Ramadan. Beruntung Pak kita. Kalau ular aja ganti kulit, dia harus puasa. Kalau kita nggak usah ganti kulit, kita jaga kualitas daripada tubuh kita. Sehat badan kita karena puasa, diampuni dosa kita karena ibadah yang namanya puasa. Maka merugi mereka orang-orang yang selepas Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang ibadah puasa dengan atas dasar iman, atas dasar ihtisab, perhitungan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berqiyamul lail, berdiri malam, ya, di bulan Ramadan atas dasar iman, atas dasar perhitungan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita harus dijaga. Kalaulah Allah ingin kita tetap menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga kualitas kesucian lahir batin kita, maka pelajaran pertama ada di dalam tubuh kita, ada di dalam badan kita. Bersihkan badanmu dengan puasa. Alhamdulillah, syariat Islam itu luar biasa, Pak. Konsisten kita, ya, untuk tetap menjaga kualitas tubuh kita. Lantas yang kedua, bersihkan hartamu dengan zakatmu, ya. Artinya apa? Kita kembali diingatkan bahwasanya di dalam harta kita ada terdapat hak orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun, maka kita berbagi, ya, infakkan sebahagian hartamu untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang membutuhkan. Esensi daripada ibadah Ramadan kemarin merupakan satu nilai, sebuah kepekaan, kalimat dari sebuah peduli kita terhadap sesama. Paham Pak? Jadi harta kita jangan ditelan sendiri. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita cari itu ada hak orang lain. Artinya kita diperintahkan untuk zakat, infak, sedekah. Ya, tidak sempurna ibadah puasa seseorang kalau tidak ada yang namanya tunaikan zakatnya. Jadi nggak ada sempurna tuh. Ibadah puasa ditolak kalau nggak kita bayar zakat. Ya. Zakat, infak, sedekah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian lahir dan batin kita, termasuk harta kita harus dijaga nilai-nilai kesuciannya. Maka Allah perintahkan untuk kita senantiasa menjaga kualitas daripada zakat, infak dan sedekah kita. Saya nggak usah panjang lebar dah bicara. Contoh utama aja, contoh kecil aja. Berangkat ibadah yang namanya salat subuh. Nih Pak, kita ambil transaksi ibadah yang namanya sedekah aja, ya. Itu nggak gampang loh Pak. Untuk berangkat ibadah salat subuh aja perkara yang nggak gampang. Bangun aja dari yang namanya tidur untuk membuka mata kita untuk menegakkan ibadah yang namanya sholat subuh berjamaah di masjid, itu bukan perkara yang mudah. Pak Ustaz, boro-boro bisa sedekah di pagi hari, berangkat sholat subuh ke masjid aja nggak bisa. Betul nggak Pak?
Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Orang yang berangkat sholat subuh, bertransaksi sedekah di pagi hari, itu disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan, Allah hadirkan yang namanya malaikat di pagi hari di atas buminya Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat. Sayang nggak bisa kita melihat malaikat sih, ya. Jangan sampai kita hidup nggak pernah sedekah, Pak. Nanti waktu kita mau mati akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa menyesalnya. Banyak penyesalan ketika manusia itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah penyesalan ketika manusia mau mati dia nggak pernah sedekah. Allah kirim. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Allah, nih, manusia yang mau mati berteriak, ya, berpunya keinginan. Wahai Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, tangguhkan kematianku. Sekedar sesaat aja, sebentar aja. Kalau kata malaikat, mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Saya mau sedekah wahai Allah. Saya mau jadi orang yang soleh. Kemarin kemana aja gitu loh. Ya, kalau mau ditanya, Allah kirim. Bersihkan hartamu dengan zakatmu. Artinya apa? Selepas Ramadan, kepekaan, kepedulian yang diajarkan di dalam bulan Ramadan harus ada implementasinya setelah itu, Pak. Ya, harta yang kita punya nggak bakalan dibawa mati. Bapak punya istri cantik ditinggalin, nggak bakal mau istri cantik diajak mati. Bapak punya rumah yang bagus, punya rumah yang mewah, nggak bakalan bisa dibawa ketika bapak mati. Apalagi bapak punya harta yang banyak, nggak bakalan bisa dibawa mati. Semuanya akan kita tinggalkan urusan dunia. Untuk apa? Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan jelas baru persoalan. Ternyata wal akhiratu khairu wa abqa. Ini buat motivasi untuk kita pagi hari, Pak. Ilmu ini, Pak. Ya. Mempertahankan, menjaga kualitas daripada kesucian lahir dan batin kita, termasuk harta kita jaga kesuciannya dengan cara zakat, infak, sedekah. Ya. Banyak kalau kita jadikan ini sebagai motivasi. 1 banding 10, 10 jadi 70, jadi 700 bahkan lebih. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saking hebatnya luar biasa. Perumpamaan orang yang bersedekah, menginfakkan, memberikan zakatnya kepada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada pahala. 1 umpamakan menanam benih 1 menjadi 7, lantas kemudian tumbuh menjadi 10, lantas kemudian sampai 700 kali lipat. Bahkan closing ayat ini adalah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang jauh lebih banyak, lebih berkah lagi. Allah karim. Ya. Bersihkan hartamu dengan zakatmu. Artinya kepekaan sosial, peduli sesama yang diajarkan Ramadan harus ada implementasinya 11 bulan ke depan. Insya Allah. Bukan persoalan gampang. Ya Allah Pak Irwan, saya susah banget nyari duit. Boro-boro buat zakat, boro-boro buat infak, boro-boro buat sedekah. Sendirian aja susah banget. Minta sama Allah, Pak, biar dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa lagi? Bersihkan hatimu dengan zikirmu. Selepas Ramadan hilang lagi zikirnya. Selepas Ramadan lupa lagi sama Allah. Enggak lagi zikir Allah kirim, karena udah sibuk dengan urusan dunia. Sesaat aja, Pak. Ini ruas tulang tubuh kita kalau pagi hari itu nuntut haknya, Pak. Supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Apalagi istighfar, Pak, banyakin. Kalau enggak banyak makan waktu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 100 kali aja. Enggak ada 5 menit.
Rasul istighfar berapa kali? 70 kali dalam waktu satu hari, dalam makna hadisnya bahkan lebih dari 100. Kita umatnya Nabi 100 sedikit waktunya. Cuma masalahnya ada nggak waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang menjaga kualitas kesucian lahir batinnya dengan dia yang namanya menjaga kualitas hartanya, kualitas badannya, kualitas yang nama hatinya. Gak gampang, Pak. Ya. Artinya apa? Kita terus dituntut untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, dalam dirinya dia ingat Allah, dalam duduknya dia ingat Allah, dalam berbaringnya, dalam tidurnya dia tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rangkaian kehidupan kita, dimensi kehidupan kita tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, enggak. Mau ngapain kita tetap ingat Allah? Mau minum, ya Allah, nikmat yang luar biasa, hilang dahagaku lantaran Engkau telah memberi rezeki berupa minuman. Ya Allah kirim, makanan yang Engkau berikan adalah bahagian dari sedikit rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Bisa kenyang nih badan, bisa kenyang nih perut. Allah kirim. Pernahkah kita melihat betapa hebatnya Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita? Maka merugi orang-orang yang selepas Ramadan rangkaian kalimat syukurnya, rangkaian kalimat zikirnya kepada Allah gak ada, bahkan hilang sama sekali. Allah kirim. Gak main-main, Pak. Ya. Terus introspeksi diri kita, Pak. Muhasabah untuk diri kita, Pak. Setidaknya memperbaiki kualitas diri kita, Pak. Kalau kemarin Allah catat kita sebagai punya nilai 5, besok menjadi 6 minimal, seperti itu. Pengen Allah seperti itu, Pak. Ada peningkatan, ada kualitas. Makanya dikatakan Syawal adalah bulan peningkatan. Jangan makin turun. Ya Allah, ya. Allazina yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam dirinya. Dituntut kita untuk terus mengingat Allah. Maknanya apa, Pak? Nih, waktu diri maknanya kita ambil satu contoh kehidupan kita masih muda. Masih muda kita ganteng, Pak. Masih muda kita punya jabatan, kita punya skill. Kita punya harta dan kekayaan, kita punya ilmu, menjadi orang pintar. Kebanyakan manusia yang ketika dia muda, dia pintar, dia kaya, dia punya jabatan, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak main-main, biarin keras-keras ya. Berapa banyak anak-anak yang muda lupa sama Allah. Enggak main-main nih, Pak. Berapa banyak orang yang punya jabatan lupa sama Allah. Berapa banyak manusia yang diberikan kekayaan lupa sama Allah. Sombong mereka. Allazina yazkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang mengingat Allah akan menjadi diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berdiri dia ingat Allah, makanya istiqomah dia menjaga kualitas hatinya, kualitas hartanya, kualitas badannya untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah luar biasa. Makanya nggak gampang. 1 bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 11 bulan kita dihadapkan oleh banyaknya persoalan dunia, persoalan keinginan kita di alam dunia. Lantas yang kedua, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang mengingat Allah dalam duduknya. Artinya apa? Ketika kita muda sudah lewat, lantas kemudian kita menjadi tua, banyak sakit, banyak ujiannya, Pak. Allah kirim. Kerja di PHK, kerja pensiun, udah mulai loyo itu, udah mulai keluar kualitasnya kurang. Ya Allah, sakit ya Allah, miskin ya Allah. Allah kirim. Nih ujian. Akankah kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman punya kualitas dia. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam duduknya, artinya dia sakit, dia katakan wa idza maridtu fa huwa yasbin. Apabila aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Dan setiap kita terus diuji sama Allah, Pak. Enggak bisa enggak, tetap diuji. Yang kaya diuji, yang pintar diuji, yang tampan diuji, yang ganteng diuji. Semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa semuanya? Wa ilaina turja'un. Untuk kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas kesucian lahir batinnya. Beruntung mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan beruntung mereka orang-orang yang tetap menjaga kualitas salatnya. Ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam dirinya, dalam duduknya, dalam berbaringnya, tetap dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak akan berada pada satu dimensi. Setelah Bapak muda, ganteng, kuat, kuasa, punya jabatan, lantas kemudian Bapak tumbang lewat sakit Bapak, terakhir Bapak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lemah fisik Pak, udah mau mati, udah mau sakaratul maut, tetap diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Diuji apanya? Perkara imannya. Jangan main-main Pak. Nanti kalau kita udah mau mati dalam peristiwa najah, dalam peristiwa sakaratul maut, istri yang cantik itu datang. Ya, anak-anak yang pintar, yang luar biasa hebatnya, orang-orang yang kita cintai semuanya datang. Untuk apa? Mengganggu kita. Ternyata mereka tidak lain adalah iblis laknatullah yang menjelma jadi manusia, orang yang kita cintai. Awas Pak. Ya, dia mengajak pada melupakan Allah Subhanahu wa taala, melepas kualitas iman yang ada pada diri kita. Awas, hati-hati. Ya. Di sana ujian yang paling besar, bukan hanya hidup kita diuji, tapi ketika kita mau mati pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kualitas iman kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tidak lain, ya Allah akan menguji kita untuk memilih siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kalau Bapak diganggu oleh iblis laknatullah, dia datang berupa bentuk istri kita yang cantik, anak kita yang luar biasa gantengnya. Untuk apa? Untuk mencopot nilai iman kita Pak. Dia bawa segelas air, kalau kita mau minum, dikasih tuh minum. Karena orang-orang yang udah mau mati dahaga rasanya. Kalau kita manggut aja, bahkan minum itu air, keluar kita dari Islam kita, murtad kita, lepas copot iman kita. Nauzubillah min dzalik. Mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Ini persoalan bukan gampang. Ya. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang terakhir, ya. Kita akan diuji oleh Allah dalam sakit kita. Akankah kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau orang-orang yang beriman, insya Allah akan ada syafaat di dalamnya. Dia biasa baca Quran, dia biasa sholat, dia biasa puasa. Allah akan menjaga kualitas imannya lewat ibadahnya. Dan insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini yang pertama, ya, menjaga kualitas kesucian lahir batin kita lewat yang namanya badan yang kita bersihkan dengan puasa kita, terus harta yang kita bersihkan dengan zakat kita, hati yang kita bersihkan lewat yang namanya zikir, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bersihkan jiwamu yang berdosa dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan perkara gampang. Setiap hari yang namanya manusia itu cenderung Pak, cenderung dia berbuat khilaf, cenderung dia berbuat salah, cenderung dia berbuat dosa, bahkan cenderung dia berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga jiwamu yang berdosa dengan istighfar kepada Allah, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Jangan lupa Pak, baca istighfar tiap hari aja. Ya, minimal pagi hari itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak ya, saya udah nyampaikan kayaknya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, taubatnya Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubatnya Nabi Yunus. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kalimat istighfar yang kecil lah, sayyidul istighfar.
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya ketika sunnah ibadah yang namanya qiyamul lail atau tahajud di tengah malam, Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya mengajarkan kalimat sayyidul istighfar. Nabi diampuni dosanya udah dijamin. Surga juga dijamin karena Nabi adalah ma'sum. Tapi kalau kita orang kasar dan dunia, dijamin dosanya diampuni belum tentu, masuk surga juga belum pasti. Males istighfar. Rasul setiap malam Pak, selepas dia salat tahajud, dia baca tuh yang namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Allah ini luar biasa, dapat hari ini ilmu yang begitu banyak ya. Allah jadi kita orang-orang yang senantiasa pengen tetap menjadi orang yang beruntung, diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kualitas tubuh kita, bersihkan badan kita dengan puasa, bersihkan harta kita dengan zakat kita, bersihkan hati kita dengan zikir kita, bersihkan jiwamu yang berdosa dengan istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru udah 1 jam. Ya, belum, masih 2. Ya, yang kedua, mereka orang-orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu udah masuk ya. Berarti kita masuk yang ketiga. Ya. Orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kualitas sholatnya, tetap mendirikan sholat. Saya sedikit hanya memaparkan, insyaallah bentar lagi. Sabar, sedikit aja sabar ya. Ya, karena menuntut ilmu bukan perkara mudah. Dituntut untuk sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung setelah Ramadan dituntut oleh Allah tetap menjaga kualitas ibadah yang namanya sholat. Ya. Kita ambil keutamaannya 2 aja deh. Saya hanya ingin mengambil 2 aja keutamaan dari sebuah nilai ibadah yang namanya sholat. Kalau sholat sudah ditentukan waktunya, kita mau nggak peduli dengan waktu itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ibadah yang namanya salat sudah ditentukan waktunya. Subuh kita diperintahkan Allah untuk ibadah yang namanya salat. Zuhur kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah yang namanya salat. Zuhur kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan ibadah yang namanya salat. Asar, maghrib, isya juga kita dituntut untuk ibadah yang namanya salat. Tidak lain, tidak bukan Pak. Allah pengen kita teratur dalam hidup kita. Allah yang maha mengatur. Kenapa sih gak mau diatur sama Allah? Ya, marah azan seperti suara seekor anjing marah. Iyalah, kenapa harus marah? Ya, lu dengar suara azan aja tinggal bodoh banget, masa bodoh amat. Allah kiri. Gak usah marah ya, sabar ya. Udah jalanin aja. Oh, dipanggil sama Allah, berangkat ke masjid kalau laki-laki. Enggak gampang Pak, enggak gampang. Ya. Kita banyak disibukkan oleh urusan dunia. Allah tetapkan lewat waktunya ibadah yang namanya sholat. Maukah kita diatur sama Allah? Kalau kita sudah nggak mau diatur sama Allah, ya udah mendingan keluar dari yang namanya kehidupan dunia. Mati aja loh. Ya. Ini enggak lama keras banget. Iya memang biarin. Ya. Karena biar bagaimanapun kita adalah hambanya Allah, makhluk ciptaannya. Kalau sudah mengaku diri kita adalah hamba Allah, makhluk ciptaannya, mau dong diatur sama Allah lewat waktu. Kita bicara lewat keutamaan. Banyak kalau diterapkan dijelaskan di sini. Yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Allah karim, hikmah di balik ibadah yang namanya salat. Kita terlepas Pak dari yang namanya kejahatan, kita terlepas dari yang namanya kemelaratan, kita terlepas dari yang namanya apalagi kesulitan, kita terlepas dari yang namanya persoalan dunia dan urusan dunia. Dengan ibadah salat teratur kita, diatur kita dan mau diatur kita. Lantas kemudian kita pengen menjadi orang yang baik. Paham sampai di sini? Insya Allah.
Kembali saya ingatkan. Udah segitu aja dulu, cukup 2. Insya Allah nih udah 54 menit, 1 jam saya bicara. Nggak terasa. Saya nggak berasa. Mungkin Bapak udah berasa banget, lama banget. Ya. Enggak lama Pak Untung. Kelamaan. Saya mah kemarin saya jujur aja diundang ceramah di Kerawang 2 jam saya bicara. Pegel di atas panggung diri, panggungnya tinggi. Ya, ini mah enak saya duduk dikasih teh manis, insya Allah. Ya, makan nasi uduk kan nih. Allah kirim Pak, ya sedikit ilmu yang kita dapatkan hari ini, walaupun cuma 1 jam, itu udah banyak Pak. Alhamdulillah. Kita berharap ya di terakhir ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjadikan kita bahagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menjaga kualitas daripada yang namanya tubuh kita, badan kita, harta kita, hati kita, dan juga jiwa raga kita, ruh kita jaga. Ya, yang kedua kita tetap mengingat Allah apapun keadaannya, tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir kita dituntut oleh Allah untuk tetap menjaga kualitas ibadah yang namanya sholat. Karena musuh utama kita tidak lain dia adalah iblis, laknatullah, setan laknatullah. Mudah-mudahan diampuni dosa dan salah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga pada akhirnya Allah kayakan kita, Allah bahagiakan kita, Allah sejahterakan kita, sukses selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya ilahal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal qahdi wa jamil amradi wal mautil fujati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.